Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengungkap bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home sehari dalam sepekan bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan. Bahkan diketahui penghematan konsumsi BBM bisa mencapai sekitar 20%. Purbaya menjelaskan kebijakan ini hanya berlaku 1 hari untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas. Oh, itu kan kasar sekali, bukan saya ngitung. Ya hitung kalau kasar lah seperti lupa deh, tapi seperlimanya kira-kira 50%. Sementara itu pemirsa, Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi memastikan pemerintah saat ini tengah mematangkan rumusan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara dan swasta. Dia pun menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi. Jadi sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang Kabinet Paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita ya, dalam hal bekerja. Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home paling tidak satu hari dalam 1 minggu. Ke-73 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. IRGC mengatakan gelombang serangan terbaru ini telah menghantam situs militer dan keamanan di Arak, Dimona, Eilat, Beersheba, dan Kiryat Gat menggunakan rudal super berat berpemandu presisi Fatah, Qadar, dan Emad serta pesawat nirawak drone. Selain menargetkan sejumlah titik di Israel, gelombang serangan terbaru Iran juga menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di sejumlah wilayah berbeda. Sebelumnya pada Sabtu siang, rekaman video menunjukkan peluncuran gelombang rudal ke-72 yang menargetkan sejumlah lokasi di Israel dan armada kelima Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Iran juga mengatakan bahwa mereka terus mengembangkan sistem ofensif dan defensif di dalam negeri. Sementara itu, militer Israel mengatakan telah mengidentifikasi rudal-rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Israel dan sistem pertahanan udara Israel sedang berupaya mencegat ancaman tersebut. Jet tempur diduga F-15 milik Amerika Serikat dilaporkan jatuh di wilayah Kuwait. Libur Lebaran kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati wisatawan. Halo, selamat malam pemirsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Menemani waktu istirahat Anda, kami awali iNews Malam dengan informasi Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel. Rudal Iran juga menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka.
That is, I just get, wow. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel di kota Dimona. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi paling signifikan dalam konflik terbuka antara kedua negara dalam beberapa pekan terakhir. Rudal Iran menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Wow. 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 Sejumlah korban mengalami luka serius. Sementara kerusakan bangunan cukup luas akibat ledakan. Iran menargetkan Dimona sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Natanz. Iran tidak hanya menyerang untuk membalas, namun mengirim pesan strategis tidak ada lagi zona aman bagi Israel, bahkan untuk aset paling rahasia sekalipun. Kota Dimona merupakan pusat penelitian dan tulang punggung program nuklir Israel sejak era 1960-an. Serangan Iran di kota Dimona memiliki arti strategis berlapis. Pertama, menunjukkan bahwa Iran mampu menjangkau target bernilai tinggi. Kedua, menguji respon Israel tanpa benar-benar memicu bencana nuklir. Ketiga, mengirim pesan ke dunia bahwa keseimbangan kekuatan di kawasan mulai bergeser. Sementara pemirsa, serangan udara Amerika Serikat dan Israel merusak fasilitas kesehatan di wilayah barat daya Iran. Rumah sakit Imam Ali di Andi Max tidak dapat menerima pasien hingga perbaikan selesai. Ketegangan di wilayah Timur Tengah semakin memuncak setelah fasilitas kesehatan di wilayah barat daya Iran mengalami kerusakan berat akibat serangan udara yang diduga dilancarkan pihak Amerika Serikat atau Israel. Serangan tersebut menghantam rumah sakit Imam Ali di Andi Max. Peralatan medis di dalam ruangan dan laboratorium rumah sakit hancur. Rumah sakit tidak dapat menerima pasien hingga perbaikan selesai. Menurut data Kementerian Kesehatan Iran, sejak konflik dimulai hampir 21.000 orang terluka. Sementara 7 rumah sakit dan 36 ambulans mengalami kerusakan.